Ibu sampaikan selamat jalan sekali lagi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya, untuk pembimbing dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan outing class dengan tujuan Taman Mini Indonesia Indah. Mudah-mudahan indah sesuai dengan hati kalian semua ya. Dan tetap semangat. Pertama-tama mungkin atas nama panitia dan kru yang bertugas hari ini, kita mengucapkan selamat datang di Armada Pranata Jaya ya. Armada Pranata Jaya ini kebetulan poolnya berlokasi di Jalan Raya Tajur, tepatnya di depan Gudre ya. Mudah-mudahan kru dan panitia diberikan kesehatan, diberikan kelancaran selama perjalanan, baik perjalanan berangkat maupun perjalanan pulang nanti sore. Dan begitu pula untuk semuanya peserta outing class, mudah-mudahan berikan kesehatan dan titip pesan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga ketertiban selama di perjalanan dan selama pelaksanaan outing class. Amigos, amigos, solo tú me sigues ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Bebe conmigo, a ti se te va la vista. Puedo quemarte sola con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay, prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay, prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Sea mamá conmigo.
semoga dengan dilaksanakannya kegiatan outing class di Taman Mini ini ya, pertama ya memberikan pembelajaran nanti yang nyata buat kalian, meskipun kalian mungkin pada dasarnya sudah tahu Taman Mini ya. Taman Mini saya mah sudah tahu Taman Mini, sudah berapa kali ke Taman Mini, tapi beda. Kalau ini kan suasananya lain ya, ini kita bareng-bareng, semua bareng-bareng gitu. Jadi apalagi ditambah ini semua ditambah dengan keluarga dari Aquamit. Alhamdulillah masih pada sehat-sehat ya. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke, saya ucapkan selamat datang di Museum Penerangan. Ya, iya. Ya, nah itu hasil dan Museum Penerangan itu bisa dibilang diprakarsai oleh Ibu Tin Soeharto dan diresmikan oleh suaminya yaitu Bapak Soeharto. Ya, contohnya nih, kalian bisa melihat ini bersudut berapa? Bersudut 5 yang melambangkan 5 Pancasila dan 5 media penerangan. Apa aja itu? Yang pertama adalah pers dan grafika. Yang kedua adalah televisi. Yang ketiga radio. Yang keempat adalah film, dan yang kelima adalah penerangan umum. Dan penerangan umum ini itu nanti kita akan membahas tentang jupen atau juru penerang. Sekarang udah ada yang namanya smart TV, betul? Jadi kalau zaman dulu bukan smart TV, tidak ada juga internet ya, TV ya. Oke. Nah, kita di sini sudah sampai di yang dinamakan radio. Nah, ini adalah radio yang memberikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi zaman dulu tahun 1962 pemerintah memberikan bantuan sebanyak 10 radio dan televisi. Jadi zaman dulu itu menggunakan alat komunikasi berupa kentongan, dan itu ada di Indonesia yang disingkat TVRI. Nah, karena pada saat itu TV masih mahal, seperti yang saya bilang tadi radio, TV masih mahal, makanya pemerintah memberikan bantuan sebanyak 10.000 unit kepada masyarakat. Dan masyarakat TV ini tidak ditaruh di rumah-rumah, tapi tetap taruh di aula desa atau kantor desa. Ya, dan biasanya kalau tipe seperti ini itu biasanya digunakan di luar ruangan. Beda halnya dengan kamera di sebelah sana, itu adalah kamera stasiun televisi Bali, TVRI, itu menggunakan roda. Nah, kalau menggunakan roda ini itu biasanya dipakai di film Siunyil, itu ada di Museum Penerangan. Karena film Siunyil itu adalah penyampaian informasi juga, yaitu yang pertama. Ini bapak maksimalnya apa? HP, terus TV, terus sosialisasikan kepada masyarakat. Itu tugas dari juru penerang. Nah, setuju? Tapi karena saking mudahnya kalian dapat informasi, ada yang namanya berita. Memberikan informasi, jupen ada juru penerang untuk memberikan penyuluhan kepada daerah-daerah yang tertimpa bencana. Juru penerang Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, tahun 1990-an. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini dengan. Oke, kalau sudah kita bisa berbaris lagi sebelah sini. Biasa yang cewek, yang perempuan bisa di sebelah kiri saya, yang laki-laki bisa di sebelah kanan saya. Kalau kita berkumpul kembali di sini.
Nah, sekarang kita sudah ada di area perfilman. Adik-adik ini suka nonton film? Adik-adik tahu nggak sejarah perfilman Indonesia? Adik-adik kan suka nonton film kan? Di sini nggak ada yang suka nonton film. Maka saat tiga rumah mengenal tentang museum penerangan. Oke, ayo bisa langsung masuk ke mini ya. Bisa. Nah, jadi anak-anak udah bikin cerita nih, panjang, udah sampai akhir, udah mau selesai. Tapi salah satu guru ini namanya mesin cetak tinggi. Zaman dulu digunakannya buat mencetak spanduk atau banner. Orang itu tidak diketik, tapi disusun satu-satu di plat besi huruf-hurufnya, lalu disusunlah di meja opak ini, disusun secara terbalik. Ngerti kan? Ya, nanti contohnya seperti ini. Makanya zaman dulu tuh gak ada gambarnya, hanya tulisan aja. Jadi setelah disusun baru dipres di meja sebelah sana tuh meja cetaknya. Jadi kayak stempel, ya seperti itu. Di meja terakhir kita di banyak di orang lain di mana? Coba ngobrol. Ini siapa yang tahu nih Pak? Sudah satu tadi. Sekarang lapangan ada di Ya, perkenalkan saya Aci yang menjadi host di Mini Theater pada pagi hari ini. Apa aja? Radio, lalu apa lagi? Apa? Televisi, lalu? Proyektor, mesin ketik, tadi sempat mencoba nggak mesin ketik? Coba ya, sebelum yang berarti melambangkan Pancasila. Lalu, depan bangunan terdapat tugu Anantarupas. Dia memiliki filosofi api dan tak tunduk padam, yang berarti informasi benar tidak akan pernah padam oleh berita palsu. Terdapat 50 guru penerangan yang mempresentasikan budaya komunikasi dan informasi, yakni langsung aja sebutkan tadi di video yang kedua ada alat komunikasi, namanya apa? Morse. Bener gak? Nama saya Rio, yang pertama ada radio, pentungan satpam, kentongan, televisi. Iya, kalau telepon ada nggak tadi ngeliat? Nggak ada, nggak denger ya. Ya, terima kasih. Bisa kan yang penting pede dan berani. Oke, sudah ya, dari ambil. Jangan sampai ada yang Ayo. Mantap. Yang dapat hadiah gimana? keren banget. Oke, kicau mertua.
Halo. Satu baris ya. Tolong jangan di video Pak saya Pak. Atau SKB ini yang dimaksudnya tuh UPT, kegiatan non formal itu seperti apa maksudnya? Itu yang jadi pertanyaan. Ibu bapak gurunya mungkin bisa menjelaskan, takutnya kami salah gitu Bu. Yang disebut dengan sebutan non formalnya itu di sebelah mananya? Ya itu kan di situ di suratnya UPT apa gitu, itu pendidikan non formal. Non formal maksudnya non formal. Non formal itu kan nggak seperti kalau sekolah formal Pak, yang biasanya sekolah formal tuh jenjangnya juga apa namanya, mereka ini pada umumnya ya. Kalau kita di non formal itu fleksibel. Ya enggak. Jadi kalau ya kayak penyesuaian. Nah jadi non formal itu pertama kita fleksibel, sekolahnya ada yang kelasnya mandiri, ada yang sekolahnya by online. Nah, terus kita juga sekolahnya itu nggak setiap hari, semacam life skill atau keterampilan. Nah di kita ini teman-teman ada keterampilan itu dikasih namanya ada kelas barista bikin kopi. Jadi kalau teman-teman udah lulus tuh nanti seenggaknya punya skill, punya keahlian. Nah, terus ada juga kita tata boga, memasak, terus menjahit, sama budidaya tanaman. Nah terus kita juga punya targetnya biasanya itu anak-anak yang ATS Pak, anak-anak yang kurang lebih kayak gitu. Jadi fleksibel lah, mulai dari pembelajaran sama dari pembelajarannya gitu. Iya, terima kasih penjelasannya. Kan jadi terbuka ya. Baik, biar tidak terlalu panjang lebar, Pak Irwan ya turangan pada beres. Kita ada waktu, punya waktu di sini sampai jam 9 malam ya. Ya, jam berapa Pak Irwan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, sapaan. Kalau di Arab sana pun kandungannya sudah sama tapi maknanya. Tapi Sampurasun dijawabnya adalah lantai. Oke, teman sekalian, teman-teman melihat taman mini dari ketinggian. Siapa yang nggak takut ketinggian? Nggak takut? Mantap. Akan dari ketinggian nggak kan? Enggak, luar biasa. Izinkan saya menyampaikan Bos. Oh iya, ya. Kalau teman-teman ke Bogor, apa ikon yang dilihat? Hari-hari datang ke Anjur Jawa pun ada ikon. Apa yang bisa kita lihat di Anjur Jawa? Coba namanya nih. Berapa ya? Silakan ya. Bang Bujang. Ada batu tulis Ciarutan. Ada tapi cuma berempat. Barangkali beneran kafe 3 lagi. Di belakang ada arsip Indonesia. Arsip di belakang arsip kok. Apa itu? Ada yang guys. Yang itu putih itu. Apa katanya? Oh ya siap, ya. Oke. Siapa namanya nih? Tepuk tangan untuk saya. Luar biasa. Dari 7 yang disampaikan dia bisa menjawab 5.
Itu relief juga kebaca, cuman susah nyebutnya katanya. Intinya yang nomor 6 baru kata dia ngadeg-deg. Jadi nomor 6 itu bukan ngadeg-deg, oke ya? Oke. Teh Ayu silakan, Kang Rusmana silakan untuk disampaikan hadiahnya. Nah, silakan Teh Ayu diterima hadiah untuk kenang-kenangan. Semoga bermanfaat ya, dan lebih semangat belajarnya ya. Ya. Ayo, ini gambar apa teman-teman? Ada yang tahu? Coba. Hah? Gedung sate. Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak tentang gedung sate? Mana? Coba angkat tangan yang tentang gedung sate. Gedung sate itu adalah kantornya Pak Gubernur. Gitu aja sebentar ya. Kantornya Pak Gubernur Jawa Barat ada di gedung sate. Kan? Nah, siapa udah barangkali langsung ke sana? Oke, izin. Oke, mungkin ada yang pernah, ada juga yang belum. Yang saya pakai ini bukan batik. Oke, kita stop di sebelah sini. Boleh. Yang laki-laki di belakang boleh ke sebelah sini. Boleh isi. Kalau di sebelah sini. Ini adalah teknik pembuatan batiknya. Nah, di sini kita akan lihat buat teknik pembuatan batik seperti ditulis ya. Karena persis seperti ditulis, tapi sebenarnya ini digambar dan dicantum sama desain begini. Dan ada desain yang lagi di sebelah sana. Kita akan bisa lihat. Itu namanya batik cap doang. Itu pakai alat berupa cantik cap ya. Itu ada batik sebelah sini. Namanya adalah mencantik. Jadi kita pakai alatnya ya, yang ini yang gerak-gerak namanya cantik tulis. Dan yang coklat adalah lilin malam panas. Jadi pada dasarnya kalian menggambar di atas kain menggunakan